lagi. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Putra, Pak Ilyas yang sudah bergabung, khususnya Pak Ari yang sudah menjadi narasumber pagi hari ini. Dan sebelum mulai, kita alangkah baiknya mengucap syukur ya kepada Tuhan bahwa hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan kebaikan cuaca yang baik untuk bisa belajar bersama di kelas coaching klinik ini, dan kita harapin 1-2 jam ke depan kita bisa fokus sama-sama belajar ya, dan kita sama-sama menggali informasi lebih dekat lagi ya, bisa lebih hangat lagi karena orangnya sedikit nih ya, jadi bisa interaktifnya lebih hangat lagi dan kita bisa menyerap ilmunya lebih baik lagi. Baik, saya serahkan selanjutnya ke Pak Ari. Silakan Pak Ari. Sambil kita pandu review ya Pak. Ya, terima kasih Pak Ananta. Selamat datang Ibu Desi Ana, kemudian Pak Zulkaryana, kemudian Pak Ilyas. Untuk review yang minggu lalu, saya rasa semua Bapak Ibu ini ikut di trainingnya kemarin ya? Iya. Ya, bukan baru gabung. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin karena ini lebih spesifik ya di bidang fotonya, mungkin kalau kemarin kan lebih general ya. Nah, mungkin saya perlu masukan dari Bapak-Bapak dan Ibu nih tentang sebetulnya foto yang seperti apa sih yang Bapak Ibu inginkan, gitu. Supaya nanti kita pendekatannya bisa lebih jelas lagi. Mungkin Pak Zulkaryana dulu barangkali foto apa atau misalnya kesulitan apa yang dihadapi dalam membuat desain-desain atau bagaimana Pak? Silakan Pak Zulkaryana. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Salam. Terima kasih Pak untuk waktunya dan kesempatannya. Di teknik pemotretan produk kadang terkendala di properti sih Pak. Kadang suka mentok di properti untuk produk itu sendiri Pak. Betul. Dan di properti kadang kalau misalkan properti sudah ada kan enak ya Pak ya. Ya mini studio ya. Kalau orang fotografer bilang ya. Iya. Ya ada mini background gitu kan sekarang di online sudah banyak ya untuk dibeli. Jadi untuk para pelaku UMKM alangkah baiknya itu mengeset ya untuk mini studio itu. Di meja kecil pun bisa sebetulnya. Gitu. Tinggal cara pengambilan gambarnya ya, angle-nya ya gitu. Mungkin itu saja sih Pak untuk masukannya. Terima kasih banyak untuk waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zulkaryana ini memang sering membuat foto ya Pak untuk digital printing atau hanya desain saja? Semenjak kemarin Pak, coba untuk foto produk. Oh begitu ya. Iya. Ya memang kalau untuk kita mulai terjun ke bisnis foto produk, nah paling nggak kita kan punya modal yang Bapak sebutkan tadi ya, mini studio. Iya. Nah problemnya adalah produk yang mau kita foto itu sebesar apa Pak? Gitu. Ya itu dia. Kalau produknya sebesar makanan, misalnya pempek, somai, dimsum, itu memang misalnya dengan kardus bekas pun, atau kita beli dengan dengan studio mini, uang studio mini yang ada di toko online itu bisa gitu. Tapi kalau produknya sudah mulai agak besar, misalnya buket bunga, kemudian ada aksesoris atau patung-patung atau kaos, itu kan udah lebih besar. Jadi kalau kita masuk di mini studio itu jadi nggak muat kan gitu. Iya. Nah mungkin ada baiknya begini Pak, supaya praktis saja. Sebenarnya kalau Bapak mau terjun di situ, Bapak siapkan ruang kecil sebesar mungkin kos-kosan atau sudut ruangan yang Bapak bisa siapkan. Kemudian backgroundnya Bapak siapkan dengan misalnya warna hitam, ya, kain hitam. Tembok belakang itu, kalau tadi Bapak lihat Pak Yusuf Harpen itu kan gelap tuh Pak belakangnya. Iya. Itu dia pakai latar belakang hitam, itu hitam. Nah kemudian di depannya itu Bapak sediakan bangku atau sediakan apa untuk meja atau segala sesuatu yang
tempat untuk produknya di situ, Pak. Nah, nanti lampu, kalau misalnya Bapak masih terbatas anggarannya, Bapak bisa pakai lampu belajar itu, Pak, yang Bapak bisa beli di toko itu, lampu belajar. Kemudian lampu belajarnya ditutup pakai kertas kertas kue itu, Pak, yang putih itu. Ya kalau kita beli roti itu suka ada kertas tipis. Atau kalau misalnya seperti kertas kalau orang meninggal dunia itu kuning kan, Pak. Ini warnanya putih. Nah, itu ditutup itu supaya cahayanya jadi blur. Kalau nggak pakai itu nanti cahayanya agak sedikit tajam. Nah, satu hal yang paling orang tidak suka dari foto produk adalah adanya bayangan. Iya, betul. Nah, itu tuh paling banyak yang tidak disukai oleh itu. Terus sebab itu pertama kita membuat lampunya cahayanya menjadi blur dengan menutup itu dengan kertas kue tadi. Kemudian lampunya bisa mungkin dari kiri kanan dan atas. Jadi 3 sisi, jadi satu kiri, satu kanan, dan satu lagi dari atas. Supaya cahayanya bayangan-bayangan yang terjadi karena lampu yang satu itu bisa dihilangkan oleh cahaya yang lain. Nah, mungkin kalau Bapak sering melakukan itu, membuat sebuah ruangan kecil gitu, itu akan lebih praktis, Pak, daripada Bapak membuat atau membeli wadah ada kubang untuk foto mini studio itu. Ya lebih ini ya. Lebih fleksibel. Ya. Bisa apa namanya nggak cuman produk kecil aja jadinya ya. Ya, bisa lebih besar. Bahkan kalau misalnya Bapak ruangan sudut kayak gitu pun model pun bisa Bapak jadikan produk di situ. Jadi misalnya kalau ada contoh hijab atau contoh baju wanita gitu, baju pria, jadi modelnya bisa Bapak taruh di ruangan situ karena Bapak ruangannya ya relatif cukup besar gitu. Betul, Pak. Nah, mengenai properti, ya Pak, memang itu diakui Pak ya. Makanya fotografer-fotografer yang khusus produk itu kasih harganya kan biasanya agak mahal. Mahalnya kenapa? Sebetulnya agak lumayan, Pak. Iya, karena menyiapkan propertinya itu Pak nggak main-main Pak gitu. Iya, itu dia. Baju dengan kesan segar gitu kan. Misalnya baju ini memang digunakan untuk acara-acara tidak resmi, untuk santai. Nah, berarti yang selain menyiapkan baju sama modelnya, si fotografer itu kan juga menyiapkan ruangannya misalnya. Betul. Duduknya, terus lemarinya, mejanya, dan lain sebagainya. Nah, itu kan mahal sekali gitu. Itu dari sisi. Kalau dari sisi makanan ya paling tidak produknya sendiri kan harus tidak cuma satu loh Pak. Iya. Kan kadang-kadang produknya gagal, produknya lumer karena cahaya dari kita tuh kan panas tuh, panas. Jadi kalau kena produk tuh kadang-kadang apalagi produk segar gitu. Sayuran, makan segar cepat sekali lah gitu kan produknya dimintain 10 gitu kan banyak banget sih. Makanannya keburu lumer. Nah iya makanannya keburu lembut dan lain sebagainya. Iya. Nah itu kadang-kadang tidak disadari oleh UMKM padahal itu juga satu hal yang dari sisi fotografi itu penting gitu karena mereka memang tahunya kan beres Pak. Di foto, produk beres, padahal kan tidak sekali jepret gitu. Kadang-kadang taruh saus tomatnya miring, saus tomatnya nggak pas, saus tomatnya bleber, atau macam motongnya juga nggak bagus. Kan kadang-kadang kita potong tiba-tiba pecah. Terus kadang-kadang kita bikin berdiri tiba-tiba dia ambiar. Apalagi yang itu Pak, yang panas-panas Pak kayak ramen baru itu kan ada panasnya itu kan harus ada kelihatan lah gitu kan asap-asapnya sedikit. Ya betul. Nah itu biasanya saya ngakalinnya pakai asap buatan Pak. Iya di digital imaging ya Pak. Iya jadi pakai korek api gitu ya, korek api begitu mau dipotret korek apinya kita nyalakan supaya asapnya tuh keluar. Oh jadi pada saat pemotretan ya Pak ya.
Iya, Bukan bisa bukan potret. bukan diedit atau di digital imaging gitu, Pak. Eh, saya kebetulan nggak jago di digital. Mungkin Pak Ananta tuh yang lebih jago tuh Eh, ngedit begitu. Saya nggak bisa. Jadi nah kali ini ya begitu. Kadang-kadang pakai kapi saya bakar aja. Kalau nggak pakai menyan itu loh Pak. Bukannya iya, macam-macam ya. Tapi menyan tuh asapnya yang kita kejar kan. iya Nah, betul. yang keluar, nah itu yang dipakai. Nah itu Tapi harus juga harus tepat juga, Pak. Apa betul. namanya asapnya itu kemana arahnya gitu, Pak. Ya betul. Nah itu adalah yang harus sebetulnya harus dibayar agak mahal sama Ilmunya, Pak, yang mahal. iya, nah trik-trik kayak begitu tuh memang pengalaman ya Pak, kalau kita nggak Betul, betul. pengalaman kadang-kadang susah juga. Bagaimana sih menghadirkan asap, bagaimana menghadirkan angin, bagaimana menghindari angin, itu kan banyak Iya, trik-trik yang harus kita lakukan. Nah itu yang iya, kadang-kadang tidak disadari oleh klien, kok klien bilang, kok mahal sih, gini-gini. iya, Padahal sih, ya begitulah kalau tahu iya. prosesnya itu seperti itu. Tapi kan bangga sangat-sangat senang Pak kalau misalkan hasil dari pemotongan itu betul-betul apa namanya mendekati sempurna gitu kan gimana gitu ya Pak? Ya, ini begini Pak. Jadi fotografi itu kan sebetulnya seni. Jadi dia ada dua sisi. Satu sisi seni, satu sisi komersial. Betul. Kalau kalau saya tuh lebih sisi ke sisi seni. Jadi foto itu tidak ada yang bagus, tidak ada yang jelek. Semuanya bagus kalau foto. Ya, dari sisi saya. Ya, setuju Pak. Tapi kalau kita menghadapi jualan, kalau kita jualan, kita komersil gitu, foto itu menjadi disukai dan tidak disukai gitu loh Pak. Iya. Nah itu yang agak susah adalah bagaimana si fotografer ini, kita sebagai fotografer bisa mengambil atau mengcapture keinginan dari customer. Jadi seleranya antara selera kita dengan selera customer itu menjadi satu kesatuan yang sama. Kalau kita bilang begini, customer bilang oke. Nah, itu yang agak susah Pak di situ. Iya. Nah itu makanya fotografer-fotografer profesional yang sudah sering melakukan itu membuat harga mahal. Kenapa? Karena ya itu Pak, susahnya adalah kita harus menjiwai keinginan dari customer. Iya, iya. Nah, itu akan sukses kalau kita pertama kasih lihat fotonya, Pak, ini fotonya. Kemudian dia terkagum-kagum. Nah, itu berarti cocok. Jadi sedikit mengalah untuk ini ya Pak, untuk istilahnya eh, kemauan kita ya Pak untuk mengikuti customer ya Pak. Betul. Itu susahnya di situ, Pak. Membela yang bayar ya Pak, membela yang bayar Iya. ya, mengalahkan ego kita ya. Nah itu, iya Iya, betul. Membela Jadi yang kita harus bayar. mengalah gitu. Meskipun menurut kita, oh iya begini, tapi customer tidak suka ya kita harus ikutin. betul, di situ. Iya, iya. Waduh, waduh, itu yang berat itu. Itu yang berat, Pak. Jadi kalau ada request dari customer itu susah. Akan lebih mudah kalau misalnya kita punya punya banyak foto produk, ya, banyak fotonya, kemudian customer milih, saya mau yang ini. Nah, itu lebih Oh, mudah. kalau itu beda ceritanya. Dia Ya, datang karena hasil kita, bukan 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 datang karena kemauan dia. ya. Itu kasusnya seperti kasus misalnya untuk tanggalan. Ya. Iya. Di tanggalan kan saya punya foto ini, silakan pilih. Nah, terus kita Eh, lebih mudah. Tapi kalau misalnya order, saya mau foto makanan yang terlihat enak, terus panas, terus kira-kira ada keinginan customer untuk makan. Wah, itu dia. Tantangannya di situ, Pak. iya. Iya. Berarti banyak anunya Pak, banyak maunya gitu. Nah, banyak maunya, gitu. Nah, kalau banyak maunya harusnya sesuai dengan harganya, gitu. Karena kan Iya. kita begitu nggak cocok, kita rubah lagi. Begitu nggak cocok, kita rubah lagi. Begitu nggak cocok, ya, walaupun biasanya kita batasin sampai 3 kali ya. Ya, Itulah kalau kalau cocok, kalau udah ke komersil seperti itu Pak. ya mau nggak mau, habis gimana lagi, Iya. kita kan Iya. menyelesaikan gitu. Makanya Iya. kalau kita sebagai customer dalam memilih fotografer, kita harus lihat dulu sense-nya dia tuh seperti apa. Iya, iya. Oh dia begini, angle-nya begini, oh begini. Nah, kita melakukan, ya deh saya pilih Anda, karena Iya. angle-nya sama dengan saya gitu. Iya. Itu Pak. Pasti Pak.
Foto produk itu memang kelihatannya sederhana, Pak, tapi kalau kita lihat yang profesional, waduh Itu ribet dia Pak, sekali. makanya Hmm. pas kemarin ikut Zoom meeting terus browsing kayaknya tantangannya seru juga Pak. Seru, betul, seru. Seru. Terutama dari sisi propertinya itu. Nah, Iya. foto produk itu sebetulnya yang paling penting adalah misalnya si stylistnya itu, Pak. Iya. Kalau di makanan istilahnya food stylist ya. Jadi dia tugasnya adalah dia menyusun produk, ya, mengatur produknya, disusun, mau dipotong, mau berdiri, mau tingkat, terus nanti arsitektur dari makanannya seperti apa, itu dia yang atur, Pak. Nah, Iya. si fotografer ini tugasnya hanya motret aja sebetulnya. Sebetulnya. Sebetulnya, Tapi fotografer. kadang double Pak. Ya, kalau masih di awal memang begitu. Tapi kalau kita sudah semakin profesional, kita harus punya food stylist. Nah, food stylist Iya, itu yang asisten. mulai mengatur dari mulai aksesorisnya, produknya seperti apa, nanti tampilan gimana, nanti sudut ngambilnya dari mana, dan sebagainya. Nah, itu yang tugasnya food stylist itu, Pak. Bayarannya lumayan juga Pak kalau udah begitu Pak. Iya, Pak, benar. Asistennya ada, stylistnya ada, aduh. Gitu. Ya, tapi hasilnya kan memang jadi puas kan kalau kita lihat hasilnya tuh Iya. puas. Nah, Insya ada Allah, juga insya Allah. teman saya yang bisa sekaligus seperti itu. Jadi dia memang sense-nya bagus ya untuk produk itu. Jadi kalau dia makan di restoran atau dia pergi kemana, dia bisa langsung susun dulu, Pak. Oh, Harusnya gini-gini, terus dia foto dan hasilnya bagus, cukup istilahnya ada desire dari kita tuh, wah, oh iya ya ini dimsumnya enak, oh iya ini gitu, Pak. Ada tuh teman saya juga. ya. Begitu. Ya. Berarti sering mempraktekkan Pak, terus dikumpulkan hasilnya dari pertama belajar sampai ya betul-betul inilah. Ya, betul. Nah, sebetulnya paling sederhana adalah kalau kita mau belajar, Pak, kita buka aja IG siapa gitu yang banyak food produk ya. Kalau misalnya Iya. Bapak nanti banyak di makanan atau banyak di fashion atau banyak di hal-hal lain gitu ya, aksesoris dan sebagainya, baca aja. Lihat aja foto-foto mereka, kemudian oh nyusunnya begini ya, nyusun gini. Ya, Itu itu untuk paling gampang, Pak. Jadi daripada kita bingung ngaturnya, kita nyontek aja. Nggak salah kok, Pak. ya. Kalau ujian memang salah nyontek, tapi kan ini kan bukan ujian, Pak, bisnis. Itu dia Pak. Jangan takut kehabisan ide, kalau yang kehabisan ide, apalagi zaman sekarang bisa internet, bisa googling, kita cari Iya. aja Pak ide dari situ. Oh ya gini ya, oh gini. Jadi ya udah kita tinggal nyontek aja Pak. Iya. Betul. Oke. Ya baik Pak, gimana? Ada lagi? Sudah sih Pak, tinggal mempraktekannya saja dan sering-sering mempraktekkan mungkin Pak, jadi bisa berkembang. Iya, betul. Iya. Terima kasih Pak Putra, Pak Ari. Iya, sama-sama Pak. Baik, kita pesan dari saya sih jangan takut potret Pak, potret sebanyak-banyaknya aja. Karena kadang-kadang potret yang kita anggap tidak cocok justru kliennya maunya yang itu gitu. Jangan takut kehabisan roll film ya Pak kalau zaman dulu. Iya, jangan takut film gitu. Jadi sampaikan saja ke klien ini fotonya gini kan memang ada beberapa foto yang kadang-kadang menurut kita sih kurang begitu serak ya Pak gitu. Tapi kadang klien mau yang itu enggak. Iya. Sudah, artinya. Ya sudah, siap. Motret, Pak. Siap. Terima kasih banyak Pak.